Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Keresidenan Kedu pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dari keluarga Wongsorejo. Keluarga ini bekerja di sebuah pabrik gula yang milik seorang Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia. Di Batavia, Ahmad Yani mengecap pendidikan di HIS atau setingkat SD di Bogor. Setelah lulus ia melanjutkan ke Mulo atau setingkat SMP kelas B AFD di Bogor, dan setelah lulus dari Mulo ia melanjutkan ke AMS atau setingkat SMU bagian B AFD di Jakarta. Pada tahun 1940, Ahmad Yani meninggalkan sekolah menengah untuk menjalani pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Sebagai calon perwira, ia mengambil kecabangan atau bidang topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terputus karena invasi Jepang pada tahun 1942. Di tahun yang sama, Ahmad Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung menjadi anggota PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk oleh penguasa Jepang waktu itu dan menjalani pelatihan lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan menerima pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur tentara. Pada tanggal 5 Desember tahun 1944, ia menikah dengan Bandiah Yayuruliyah, yang dulu pernah menjadi guru mengetiknya. Dari perkawinan ini kelak mereka dianugerahi 8 orang anak. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Republik yang baru terbentuk untuk berjuang melawan Belanda yang membonceng sekutu. Selama bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan, Ahmad Yani memimpin batalion tentara dan menang dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Magelang. Ahmad Yani kemudian juga mempertahankan Magelang dari tentara Belanda dan mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Pencapaian yang juga menonjol dari karir Ahmad Yani di masa ini adalah serangkaian serangan gerilya yang digencarkan pada awal tahun 1949 untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda, sementara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan rencana serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Ahmad Yani pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia mendapatkan tugas untuk memadamkan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI, yang ingin mendirikan negara agama berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Untuk menghadapi DITI, Ahmad Yani membentuk pasukan khusus bernama Banteng Riders. Dalam kurun waktu 3 tahun, pemberontakan DITI di Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Pada Desember tahun 1955, Ahmad Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum Kolek, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Kembali pada tahun 1956, Ahmad Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota staf umum untuk Jenderal Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Ahmad Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk organisasi dan kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi tanggal 17 Agustus terhadap pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat Kedua Staf pada tanggal 1 September tahun 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat Staf pada tanggal 28 Juni tahun 1962 dan pada tanggal 21 Juli tahun 1962 sebutan Kepala Staf Angkatan dirubah menjadi Menteri atau Panglima,
sehingga menjadi menteri atau panglima angkatan darat yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai pendahulu Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Menko Hankam atau Kasab, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Dan pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI dan pada peristiwa tersebut Jenderal Ahmad Yani gugur bersama 5 jenderal dan 1 perwira pertama. Jenderal Ahmad Yani bersama rekan-rekan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Jenderal Ahmad Yani bersama rekan-rekan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111-Koti-1965. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.